Di antara bangunan-bangunan megah yang menghiasi kota-kota modern, ada sesuatu yang seringkali terlupakan oleh banyak orang, warna. Namun, tahukah kamu bahwa warna bukan hanya sekadar dekorasi? Di dalam dunia arsitektur, warna memiliki kekuatan magis yang dapat mengubah pengalaman kita secara drastis. Selamat datang, para penjelajah intelektual, dalam petualangan kami untuk menjelajahi pentingnya memahami peran warna dalam arsitektur. Bersiaplah untuk terpesona oleh bagaimana warna mampu merubah suasana ruang, memengaruhi mood, bahkan memicu perubahan perilaku. Lewati batasan-batasan konvensional dan bersiaplah untuk memandang arsitektur dari perspektif yang berbeda. Dunia di mana warna bukan hanya pewarnaan, tetapi bahasa yang menghubungkan kita dengan ruang di sekitar kita. Ayo mulai petualangan ini bersama-sama, dan siapkan diri untuk terinspirasi oleh kekuatan tak terduga dari warna dalam arsitektur. Penjelasan menarik tentang model warna RGB dan CMYK. Bayangkan Anda sedang merencanakan desain interior ruang tamu yang sempurna. Anda ingin memilih warna-warna yang tepat untuk menciptakan atmosfer yang hangat dan mengundang. Nah, disinilah model-model warna RGB dan CMYK masuk ke dalam permainan. Pertama-tama, mari kita bicara tentang model warna RGB. Ingatlah bahwa RGB adalah kependekan dari red, merah, green, hijau, dan blue, biru. Bayangkan ketiga warna ini sebagai tiga seniman yang bekerja sama dalam menggambar pemandangan yang indah. Ketika ketiganya bergabung, mereka menciptakan spektrum warna yang luas, dari warna-warna cerah hingga warna-warna yang lebih gelap. Inilah mengapa model warna RGB sering digunakan dalam teknologi visual seperti layar monitor dan televisi. Ketika Anda melihat gambar di layar, apa yang sebenarnya Anda lihat adalah campuran yang cermat dari cahaya merah, hijau, dan biru yang menciptakan warna-warna yang Anda nikmati. Sekarang, mari kita beralih ke model warna CMYK. CMYK mewakili cyan, biru hijau, magenta, merah ungu, yellow, kuning, dan hitam. Pikirkan tentang mencetak gambar. Ketika Anda mencetak sesuatu, Anda menggunakan kombinasi pigmen warna primer ini pada kertas putih untuk menciptakan gambar yang diinginkan. Sama seperti seni pencampuran warna di sekolah dasar, campuran CMYK dapat menghasilkan berbagai warna yang berbeda. Namun, apa yang membuat CMYK agak berbeda adalah adanya warna yang biasanya adalah warna hitam. Hitam digunakan untuk memperdalam dan mempertegas detail-detail dalam cetakan, menjadikannya kunci untuk memastikan gambar-gambar yang tajam dan jelas. Jadi, apa artinya ini dalam dunia arsitektur? Nah, bayangkan Anda adalah seorang arsitek yang merancang sebuah gedung. Dengan memahami model-model warna RGB dan CMYK, Anda dapat memilih palet warna yang tepat untuk memengaruhi suasana dan emosi penghuni ruang. Anda dapat memilih warna-warna cerah dan hidup untuk layar monitor dan tampilan digital, atau memilih kombinasi CMYK yang kaya untuk menciptakan pengalaman visual yang memikat dalam cetakan dan pengecatan. Dalam dunia arsitektur yang dinamis dan penuh warna, pemahaman tentang model warna RGB dan CMYK menjadi fondasi penting dalam setiap tahap perancangan. Mari kita telah beberapa dasar-dasar penggunaan kedua model warna ini dalam konteks arsitektur. Pertama, mari bicara tentang model warna RGB. Dalam proses desain konseptual, arsitek seringkali merangkul alat-alat digital untuk membawa gagasan mereka menjadi hidup dalam visualisasi yang memukau. Dengan menggunakan model warna RGB, arsitek dapat menghasilkan gambar-gambar render 3D yang memperlihatkan bangunan dalam segala kemegahannya, mulai dari warna dinding hingga nuansa pencahayaan. Ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan konsep-konsep desain dengan jelas dan menarik bagi klien dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, model warna CMYK memainkan peran penting dalam pemilihan material dan finishing. Ketika memilih material untuk bangunan, arsitek perlu memperhatikan bagaimana warna-warna akan ditampilkan dalam cetakan dan pengecatan. Dengan memahami model warna CMYK, arsitek dapat memilih cat dan material lainnya dengan warna-warna yang akan mempertahankan kejernihan dan kekayaan mereka saat diterapkan dalam dunia fisik. Ketiga, pencahayaan bukan hanya tentang menerangi ruang, tetapi juga tentang menciptakan suasana dan mood. Model warna RGB membantu arsitek dalam menyesuaikan pencahayaan untuk menciptakan efek visual yang diinginkan di dalam ruangan. Sedangkan model warna CMYK membantu dalam memilih material yang akan merespon pencahayaan dengan cara yang diinginkan,
memperkuat efek visual dan menciptakan pengalaman ruang yang kohesif. Terakhir, konsistensi warna adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap aspek proyek arsitektur bersatu dalam harmoni visual. Dengan memahami model-model warna RGB dan CMYK, arsitek dapat memastikan bahwa warna-warna yang digunakan dalam presentasi digital, cetakan, dan material fisik selaras dan mengkomunikasikan pesan yang konsisten kepada pengguna akhir. Dengan dasar-dasar penggunaan model warna RGB dan CMYK dalam konteks arsitektur, arsitek mampu menghadirkan desain yang lebih hidup, kohesif, dan memukau bagi klien mereka. Ini adalah langkah penting dalam menjadikan warna sebagai alat yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang memengaruhi dan memikat bagi penghuni bangunan. Dalam arsitektur, warna tidak hanya sekadar elemen dekoratif, melainkan elemen penting yang memengaruhi suasana dan karakteristik suatu bangunan. Ada beberapa klasifikasi warna yang umum ditemui dalam konteks arsitektur. Pertama, ada warna netral seperti putih, abu-abu, dan hitam, yang sering digunakan sebagai latar belakang dalam desain, memberikan stabilitas visual dan memungkinkan warna lain untuk menonjol. Selanjutnya, ada warna primer seperti merah, kuning, dan biru, yang memiliki kekuatan visual yang kuat dan digunakan untuk menarik perhatian serta memberikan identitas pada bangunan. Warna sekunder, seperti hijau, ungu, dan oranye, merupakan campuran dari warna primer dan memberikan variasi dan kontras dalam desain. Warna akentuasi, seperti emas, perak, atau warna-warna cerah lainnya, digunakan untuk menyoroti atau menekankan elemen tertentu dalam desain. Warna alami, seperti coklat, hijau daun, dan biru langit, diambil dari alam dan memberikan keterhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Terakhir, ada warna psikologis, di mana setiap warna memiliki efek emosional yang berbeda, seperti biru yang menenangkan atau merah yang memicu gairah. Dengan memahami klasifikasi ini, arsitek dapat menggunakan warna secara efektif untuk menciptakan atmosfer yang diinginkan dan memengaruhi pengalaman visual penghuni bangunan. Pemilihan dan penggunaan warna dalam arsitektur. Dalam dunia arsitektur, pemilihan warna adalah keputusan penting yang memengaruhi penampilan, suasana, dan identitas suatu bangunan. Mari kita lihat bagaimana warna digunakan dalam berbagai konteks. Warna eksterior. Ketika memilih warna eksterior, pertimbangan utama adalah menciptakan citra yang sesuai dengan karakter bangunan dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, bangunan historis mungkin memilih warna yang klasik atau tradisional, sementara bangunan modern mungkin lebih cocok dengan warna-warna yang lebih berani. Warna interior, di dalam ruangan, warna digunakan untuk menciptakan suasana yang diinginkan dan memengaruhi suasana hati penghuni. Warna-warna cerah bisa meningkatkan energi, sementara warna netral bisa memberikan kesan yang tenang dan rileks. Pencahayaan juga berperan penting dalam meningkatkan efek warna di dalam ruangan. Studi kasus, contohnya, ketika memilih warna eksterior untuk rumah pedesaan, arsitek dapat mempertimbangkan warna yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya, seperti hutan dan pegunungan, untuk menciptakan harmoni dengan alam. Aplikasi praktis. Dalam prakteknya, arsitek menggunakan metode seperti penggunaan sampel cat dan simulasi visual untuk menyesuaikan dan menguji warna sesuai dengan kebutuhan klien. Tantangan dan kendala. Tantangan utama termasuk keterbatasan teknis, seperti kompatibilitas bahan, dan kendala estetika, seperti mencari keseimbangan antara warna agar tidak terlalu berlebihan atau tidak seimbang dalam desain. Dengan memahami hal-hal ini dan penggunaan warna ini, arsitek dapat menciptakan desain yang memikat dan memenuhi kebutuhan penghuni serta lingkungan sekitarnya. Gedung Faber-Castell Surabaya memiliki tampilan fasad yang ikonik, yang sepenuhnya mencerminkan ciri khas merek Faber-Castell. Fasadnya menampilkan karya desain dari Best Group Design Studio, yang menghadirkan lebih dari 100 warna yang sering kita temui dalam alat gambar Faber-Castell. Dari jauh, gradasi warna yang mencolok memberikan kesan bangunan ini seperti sebuah kotak pensil warna raksasa yang kita kenal sejak masa kanak-kanak. Namun, kontras yang menarik terjadi ketika kita memasuki gedung tersebut. Di dalamnya, ruang kerja didominasi oleh konsep monokrom yang elegan. Warna putih dan hitam mendominasi, menciptakan kesan ruang yang luas, bersih, dan elegan. Meskipun demikian, ruang kerja tetap terasa terbuka dan nyaman, meskipun berada di area dengan keterbatasan luasan.
Ini menunjukkan bagaimana penggunaan warna yang berbeda dapat menciptakan suasana yang unik dan sesuai dengan fungsi masing-masing ruang di dalam gedung. Pilihan pendekatan warna dalam merancang bangunan tidak hanya didasarkan pada selera estetika semata, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang beragam. Beberapa faktor yang memengaruhi pilihan warna termasuk 1. Konteks bangunan. Lingkungan tempat bangunan berada memainkan peran penting dalam penentuan warna. Misalnya, bangunan di daerah tropis dengan iklim panas dan lembab mungkin memilih warna-warna cerah atau netral untuk mengurangi panas dan menciptakan kesan sejuk. Di sisi lain, bangunan di daerah subtropis dengan iklim dingin dan kering mungkin memilih warna-warna yang hangat dan kaya untuk menambah kehangatan. 2. Tujuan desain. Tujuan penggunaan bangunan juga menjadi pertimbangan utama. Bangunan tempat tinggal mungkin lebih cenderung menggunakan warna yang nyaman dan menenangkan, sementara bangunan komersial mungkin memilih warna yang menarik perhatian untuk menarik pelanggan. Bangunan publik, seperti sekolah atau rumah sakit, mungkin memilih warna yang universal dan menyenangkan bagi semua orang. 3. Budaya dan tradisi. Warna-warna tertentu memiliki makna simbolis yang dalam beberapa budaya. Misalnya, warna merah sering dihubungkan dengan keberuntungan dalam budaya Asia, sementara warna putih sering dikaitkan dengan kesucian atau kesederhanaan dalam budaya Barat. Memahami makna budaya dari warna-warna tertentu penting dalam merancang bangunan yang sensitif secara budaya. 4. Preferensi pribadi. Tidak ketinggalan, preferensi pribadi pemilik bangunan atau arsitek juga memainkan peran dalam pemilihan warna. Pemilik bangunan mungkin memiliki warna-warna favorit atau memilih warna-warna yang mencerminkan kepribadian atau merek mereka. Arsitek pun dapat memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang estetika dan kepraktisan warna-warna tertentu. Contoh kasus yang menunjukkan berbagai pendekatan dalam pemilihan warna pada bangunan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana warna dapat menjadi cerminan dari identitas dan konteks budaya yang mendalam. Sebagai contoh, pada rumah adat Minangkabau, warna coklat dan merah yang digunakan melambangkan hubungan yang erat antara manusia dan alam serta kebanggaan akan identitas budaya Minangkabau. Di sisi lain, Candi Borobudur, dengan warna abu-abu yang dominan, mencerminkan kesederhanaan dan kesucian dalam ajaran agama Buddha, menambah pesona dan keagungan bangunan tersebut. Sedangkan, dalam arsitektur modern seperti gedung pencakar langit, warna-warna terang dan netral sering dipilih untuk memberikan kesan modern, bersih, dan profesional, mencerminkan kemajuan teknologi dan identitas merek atau perusahaan yang mendominasi. Dari sini, terlihat bahwa pemilihan warna pada bangunan tidak hanya memperhitungkan aspek estetika, tetapi juga nilai budaya, tujuan fungsional, dan identitas bangunan yang mendalam. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat, pemilihan pendekatan warna yang tepat dapat membantu menciptakan bangunan yang harmonis, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan serta identitasnya. Pengkajian teori psikologi warna pada ruang membuka pintu pada pemahaman yang mendalam tentang cara warna dapat menjadi kekuatan yang kuat dalam menciptakan pengalaman yang berbeda bagi penghuni ruang. Konsep-konsep utama dalam teori ini memberikan wawasan yang mendalam tentang cara warna memengaruhi suasana hati, emosi, dan bahkan perilaku individu dalam lingkungan tertentu. Pertama-tama, kita dapat mengamati asosiasi emosional yang dimiliki oleh warna-warna tertentu. Sebagai contoh, warna biru sering dianggap sebagai simbol ketenangan dan kedamaian, sementara warna merah dikaitkan dengan energi dan semangat. Ini menunjukkan bahwa warna tidak hanya menjadi elemen visual, tetapi juga dapat berbicara kepada pikiran dan perasaan kita dengan cara yang mendalam. Selanjutnya, kontras dan harmoni dalam pemilihan warna dapat memainkan peran penting dalam menciptakan suasana di ruang tersebut. Kontras warna yang kuat dapat memberikan perasaan dramatis atau menyorot fitur tertentu, sementara harmoni warna yang baik dapat menciptakan kesan yang seimbang dan menyenangkan bagi penghuni ruang. Tidak hanya memengaruhi suasana hati dan emosi, warna juga memiliki dampak langsung pada fungsi fisiologis tubuh. Warna-warna terang cenderung meningkatkan aktivitas, sementara warna-warna netral atau lembut dapat membantu meredakan stres dan menenangkan tubuh. Konteks budaya juga merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam interpretasi warna. Setiap warna memiliki makna simbolis yang berbeda dalam budaya yang berbeda, dan dapat memicu respons emosional yang berbeda pula. Terakhir, respons terhadap warna juga dapat bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh faktor seperti latar belakang budaya,
pengalaman pribadi, dan preferensi estetika. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang bagaimana warna memengaruhi individu memerlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap keberagaman manusia. Dengan memahami teori psikologi warna ini, arsitek dan desainer dapat menggunakan warna secara efektif dalam merancang ruang yang mendukung kesejahteraan dan kenyamanan penghuni, serta menciptakan pengalaman yang berarti dan memuaskan. Di dunia desain arsitektur, warna memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang unik dan menarik bagi ruang yang dirancang. Saat ini, beberapa tren warna yang sedang digemari dalam desain arsitektur bisa menjadi inspirasi yang menarik. 1. Warna netral yang hangat. Bayangkan ruang dengan warna-warna seperti krem, abu-abu hangat, atau coklat muda. Warna-warna ini tidak hanya memberikan kesan elegan dan nyaman, tetapi juga serbaguna untuk menciptakan suasana yang hangat di dalam ruangan. 2. Palet monokromatis. Ada juga tren penggunaan warna dalam satu nuansa, tapi dalam berbagai intensitas. Misalnya, ruang dengan berbagai variasi warna biru, mulai dari yang terang hingga yang lebih tua, menciptakan suasana yang serasi dan modern. 3. Aksen warna terang. Kadang-kadang, ruang butuh sentuhan warna cerah seperti kuning cerah, hijau neon, atau biru elektrik untuk menambah keceriaan dan kekinian. Warna-warna ini memberikan kesan yang segar dan modern pada bangunan. 4. Warna bumi dan alam. Penggunaan warna alami seperti hijau daun, biru laut, atau coklat tanah sedang tren. Warna-warna ini menciptakan suasana yang tenang dan alami, serta menghadirkan keindahan alam ke dalam ruangan. 5. Warna berani dan bersemangat. Walaupun netral masih banyak digunakan, tapi tidak ada salahnya mencoba warna-warna yang berani seperti merah, oranye, atau ungu. Warna-warna ini menambahkan keberanian dan semangat dalam desain, memberikan sentuhan yang berbeda dan penuh kegembiraan. Dengan mengikuti tren warna ini, arsitek dan desainer dapat menciptakan ruang yang modern, nyaman, dan memikat bagi penghuni. Psikologi warna bukanlah sekadar masalah estetika, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan ruang yang menginspirasi dan mendukung kesejahteraan penghuninya. Dari pemahaman akan asosiasi emosional hingga efek fisiologis, warna memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memengaruhi suasana hati, emosi, dan perilaku individu dalam suatu ruang. Oleh karena itu, pemilihan warna yang tepat dalam desain arsitektur bukanlah hal yang sepele. Dengan memahami teori psikologi warna dan mengikuti tren terkini, arsitek dan desainer dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga berdaya upaya, nyaman, dan memenuhi kebutuhan penghuninya. Semoga melalui penerapan psikologi warna yang cerdas, kita dapat terus merancang ruang-ruang yang membawa kegembiraan, inspirasi, dan keseimbangan bagi semua yang mengalaminya. Sebagai latihan, pilih bangunan yang menarik perhatianmu. Lalu, perhatikan warna yang digunakan di dalamnya. Apakah kamu merasa perasaan tertentu tentang warna tersebut? Kemudian, Anda analisis bagaimana warna tersebut mempengaruhi suasana dan emosi pengguna di bangunan itu. Setelah itu, kalian buat presentasi untuk berbagi temuannya. Dengan begitu, kita bisa belajar lebih dalam tentang psikologi warna. Terima kasih atas atensinya ini. Semoga pemaparan saya dapat memberikan contoh yang berguna dan memperluas pemahaman tentang penggunaan psikologi warna dalam desain arsitektur. Jika ada kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk berbagi. Saya siap untuk membantu.